Topik kita pada kesempatan ini tentang hukum karma. Membicarakan tentang hukum karma ini sebenarnya dari dulu sudah sering dibicarakan, tapi nampaknya memang perlu dikaji berulang-ulang, sebab umat Buddha pada umumnya juga banyak yang tidak mendalami pengertian karma itu sendiri. Karma berasal dari kata kar. Kar artinya perbuatan. Sebab itu di dalam bahasa Indonesia ada kata karya, sama asal katanya, kar juga. Berkarya, berkarma juga sama itu. Karena dasarnya dari kata itu, dari bahasa Sanskerta. Namun di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena itu cuma action saja, bukan. Tapi perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak melakukannya. Sedangkan ada perbuatan juga yang dilakukan tapi tanpa niat, maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Contoh perbuatan begitu, kita lagi jalan, biasa aja jalan-jalan, kita menginjak daun, ternyata di bawah daun ada binatang. Ya, tentu saja binatang itu mati, karena binatang kecil-kecil. Beda dengan kalau kita melihat semut, itu binatang kecil juga, lagi merayap di baju teman di samping kita, mungkin juga di wihara. Tahu-tahu kita pencet semut tersebut. Nah, ini beda. Dengan memencet ini karena sudah melihat lebih dulu, tahu makhluk itu hidup lalu dibikin mati. Inilah karma. Sedangkan yang terinjak tadi tanpa sengaja, itulah bahasa kita pada umumnya, tanpa sengaja, itu bukan karma. Jadi dengan kata lain juga, satu perbuatan dikatakan karma kalau itu dilakukan karena sengaja. Nah, dari satu agama ke agama lain itu berbeda-beda. Bukan berarti nanti kalau sudah bilang beragama, ya memang pada umumnya diklasifikasikan oleh kita karena dasar pengertian kita memang baru sebegitu banyaknya, menganggap semua ajaran itu baik, memang maunya begitu. Tetapi fakta lapangan nanti kalau kita lihat dari kacamata Buddhis akan berbeda. Banyak binatang kalau dibunuh untuk dimakan, enggak apa-apa kok. Ah, itu pandangan yang lain. Sebab itu, seperti sekarang ini juga, jam begini juga, saya tahu di daerah tertentu atau di tempat tertentu, banyak orang mancing. Malah hobi, asik. Sampai di televisi pun ada stasiun yang khusus untuk mancing mania, begitu kan? Dan menganggap itu oke-oke aja, karena pandangannya demikian. Tapi, menurut Dhamma, saya katakan menurut Dhamma, jadi bukan menurut pandangan tertentu saja. Kalau ada orang
yang mempunyai kemampuan batin yang umum. Maksudnya itu tidak peduli dia agama Buddha atau agama apapun. Yang kita kenal dengan kata indigo. Salah satu kemampuan batin itu melihat kelahiran dan kematian orang dan tahu penyebabnya. Tak peduli dia agama Buddha atau bukan. Dia akan mendapat hasil yang sama. Bahwa membunuh tetap salah. Begitu juga dengan orang kalau mau meneliti dan mampu. Tidak peduli dia indigo. Kalau orang itu dihipnotis, dia bisa tahu dia dulu itu siapa. Dan kenapa dia misalnya pada kehidupan yang lampau dia mati cepat, umur pendek. Dia bisa lacak kembali. Ternyata karena dia dulu sering juga membunuh. Jadi berbicara tentang sila pertama dari pandangan Buddhis, itu bekerja absolut. Dan itu memang begitu itu. Wah, ini bahasa aneh juga. Itu memang begitu itu. Bahwa di dalam pandangan agama Buddha, apa yang diibabarkan oleh Sang Buddha itu sebenarnya merupakan hasil penelitian beliau dengan kemampuan batinnya. Dia melihat bagaimana manusia-manusia atau makhluk-makhluk di dunia ini muncul, lahir, dan mengapa mati dan jadi apa dan bagaimana. Sudah dilacak lebih dulu baru dia ngomong. Nah, ini saya cuma memberikan contoh tentang perbuatan itu. Tapi banyak orang tidak menerima konsep Dhamma sebab dia terbiasa dengan kebiasaan dan sistem dia ikuti. Dianggap itu benar. Sebab kemampuan untuk mengecek itu tidak ada di dalam sistemnya. Jadi maksud saya, di ajarannya itu tidak mengajarkan cara-cara yang bisa dikembangkan sehingga dia bisa berhasil. Dengan hasil itu dia mengecek kembali apa yang telah dia lakukan dan apa efek-efeknya nanti. Nah, banyak sistem yang ada dan populer tidak punya kemampuan itu. Perbuatan yang dilakukan disengaja. Nah, disengaja ini bisa berlaku cepat. Cepat sekali. Bukan yang tidak disengaja. Tapi yang disengaja itu pun bisa berlaku cepat. Nah, bagaimana itu dilakukan? Ada 3 pintunya. Yang satu secara fisik. Yaitu misalnya membunuh, mencubit, menggerak-gerakkan tangan. Gerak-gerakkan tangan juga. Walaupun tidak bicara itu sudah komunikasi. Atau gerak-gerakan kepala. Orang tanya, kamu sudah makan? Nah, itu kan bilang belum makan kan kalau begini. Kamu udah makan? Sudah, gerakan itu. Tapi hati-hati ya. Kalau orang India geleng kepala nggak sama dengan orang Indonesia. Kalau orang India daklanya dia ngangguk itu artinya nehi. Hati-hati. Bukan berarti dia setuju. Karena dia punya budaya sendiri. Begitu juga kita gerakan tangan sama orang lain. Begitu ketemu langsung ngancam. Orang udah takut. Jadi perbuatan melalui fisik. Nah, kalau sudah menendang, memukul, menikam, menembak, itu kan terlalu jelas itu. Fisikal. Yang kedua dengan ucapan. Karena mengucap
Kamu sudah terima uangnya? Belum. Bohong, padahal sudah terima. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yaitu karma yang dibuat melalui pikiran. Nah, ini yang paling rame. Sebab dengan pikiran, orang lain gak lihat. Kita yang tahu. Apakah Anda semua di sini? Sementara saya bicara ini, memperhatikan yang saya bilang, saya ucapkan, atau Anda lagi berpikir, kok dia belum datang? Kan pikirannya lain. Di depan matanya lihat saya, tapi di pikirannya kan terbang kemana-mana. Malah ada orang sedang baca parita, pikirannya terbang, tapi mulutnya tetap ikut baca parita, karena hafal lagunya. Tapi pikirannya, aduh utang gua belum dibayar. Jadi macam-macam lah. Jadi tinggal pikirannya itu apa? Negatif atau positif. Karena itu dipikirkan, diucapkan, dilakukan, semua bikin karma. Masih di tempat tidur saja, Anda belum bangun, karma sudah jalan. Anda lagi menyetir mobil, ngelamun kemana-mana, mikir macam-macam, karma sudah jalan. Nah, karma ada juga berat dan ringan. Karma berat negatif yang disebut garuka kama, yaitu kalau seseorang membunuh ibu kandungnya, ayah kandungnya, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Tapi saya kira zaman sekarang melukai sang Buddha tak mungkin karena nggak ada. Sudah parinibbana. Arahat bisa saja ada tapi tidak tahu siapa dia. Karena tidak ada arahat yang akan berteriak, saya arahat. Nggak akan pernah ada begitu. Yang banyak dilanggar sekarang, membunuh mama atau papa. Nah, melakukan salah satu dari 4 hal ini bagi orang awam, termasuk biku lah kalau dia sampai melakukan itu, perbuatan paling buruk, paling jelek. Dan ini nanti merupakan karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lain. Kasarnya kalau orang itu mati pernah melakukan ini, otomatis dia baca spanduk di depan matanya, welcome to hell, awici lagi. Karma yang paling jelek, jadi lahir kembali di dalam neraka paling jelek, paling bawah, itu yang disebut awici. Jadi itulah, hati-hati sekali. Jadi kalau orang nanti melanggar salah satu dari garuka kama ini, waktu dia mati, itu yang otomatis bekerja. Tidak ada pilihan lain. Memang itu. Lalu yang kedua, yang disebut karma kebiasaan. Ya, biasanya yang bilang dimaksud begitu adalah tukang-tukang jagal yang suka menjagal terus-terusan. Termasuk yang hobi mancing terus-terusan. Saya kalau bilang hobi mancing terus-terusan, saya masih bersyukur karena saya berhenti. Karena dulu saya tukang mancing. Ngaku aja lah. Walaupun saya masih mau mengelak, tapi tidak bisa. Saya akan bilang, dulu kan saya masih kecil, saya bukan orang budi, saya anggap itu benar. Jadi masa karma kena? Tidak ada ampun. Pokoknya kalau itu sudah dilakukan, tidak peduli dia agama, bangsa, apa, maupun binatang, setan, termasuk dewa.
Karma tetap kena. Tidak pandang agama. Hukum karma ya hukum karma. Kalau kita sama-sama 5 pencuri 5 agama, maka yang punya ajaran karma itu Buddha dengan Hindu misalnya, karena kamu Buddha dan Hindu, kamu masuk. Kalau ditangkap polisi, kamu yang masuk sel. Yang lain, agama lain tidak belajar karma, bebas. Apa begitu? Tetap polisi tangkap masuk semua kok, karma jalan. Begitulah yang akan jadi. Termasuk yang saya terangkan tadi. Gak peduli dia agama apa, bangsa apa, kalau dia membunuh, kalau ada orang yang bisa dihipnotis akan tahu bahwa dia itu punya akibat jelek. Nah, ini karma yang kebiasaan. Jadi kalau karma buruk sekali tadi, yaitu garuka kama, membunuh orang tua dan seterusnya, tidak kita lakukan, maka yang akan berperan waktu kita mati nanti, karma kebiasaan. Termasuk yang biasa maki-maki dan marah-marah lah. Kebiasaan. Kalau karma ini tidak ada, maka karma yang akan berperan kemudian adalah karma yang kita buat menjelang kita mati. Dan umumnya ini di pikiran. Umumnya. Tapi ada juga yang lagi berbuat kejahatan, tahu-tahu kena tembak mati. Jadi karma yang dibuat menjelang kematian ini yang repot bagi kita. Walaupun Anda duduk-duduk, tenang-tenang aja, dengar lagu barangkali di rumah atau di mana saja. Tapi pas pikiran Anda bengkok, lagi berpikir begitu, tahu-tahu ada peluru nyasar kena di kepala kita, mati. Nah, pikiran terakhir kita bengkok. Nah, bengkok itulah yang akan mengarahkan kita lahir kemana. Itulah sebabnya orang Buddhis dididik untuk perbiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi. Itu maksudnya meditasi antara lain, yaitu kontrol diri. Supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Karena waktu kematian ini yang menentukan. Yang keempat, kalau yang nomor 1, 2, dan 3 tidak ada, maka karma-karma yang kita buat cuma 1, 2, 3 kali itu yang akan berperan. Jadi contoh saja, waktu kita kecil kali atau entahlah, sampai sekarang juga ada yang melakukan itu. Mengambil barang orang dengan sengaja. Ya, anak-anak biasanya begitu dekat es krim mau lewat, dia kepingin lihat di meja ada uang, ya sambar aja beli. Tapi tidak tanya mama atau papa dulu, tidak minta izin. Sudah habis makan, diam-diam lagi, nggak lapor. Nah, itu nyolong juga itu, walaupun sama mama dan papa sendiri. Nah, karma-karma yang dibuat sekali, kita berkelahi dengan orang, membunuh nyamuk, seperti itu misalnya, dan seterusnya, tapi tidak sering dilakukan, itu yang akan berperan nanti, menjelang kita mati. Tinggal tergantung, kalau baik, ya baiklah dia, perbuatannya baik. Kalau itu jelek, ya akan terlahir dalam kondisi yang jelek. Nah, itulah berat ringannya karma dan efeknya waktu kita akan meninggal. Namun karma juga itu waktu matangnya terlalu sulit kita ketahui kapan. Sebab itu ada kalanya orang bilang tidak adil, tidak adil. Orang baik-baik mati cepat, orang jahat kok umur panjang. Ya, yang dia lihat sementara ini. Karena itu semua adalah aturan permainan karma itu juga. Nah, untuk itu kita bicarakan tentang
waktu matangnya karma itu, waktu karma itu berbuah. Diterangkan di dalam Visuddhimagga. Jadi ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini, berbuah juga pada kehidupan sekarang. Dan ada juga karma yang begitu kita lakukan, langsung juga berbuah. Jadi, ya itu dalam bahasa Pali disebut Dittadhamma Vedaniya Karma, jadi karma yang berbuah cepat. Segera pada kehidupan itu. Tapi, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini, tidak berbuah sampai kita mati. Dan itu nanti ada efeknya pada kehidupan berikut. Jadi, kita pada kehidupan sekarang ini bisa berada di daerah Pluit ini atau di Jakarta, tapi begitu kita meninggal, kita lahir kembali di daerah lain. Tergantung karma. Kalau kita dulu itu pelit, suka bikin susah orang, suka juga membunuh tadi yang saya sudah katakan, Anda bisa lahir dibilang born in Africa. Sementara ini daerah Somalia yang memang sudah lama perang-perang melulu itu, banyak orang menderita karena kekeringan. Sudah 2 tahun lebih daerah tertentu itu kering, tidak ada hujan. Kasihan mereka itu mengungsi. Banyak yang mati dalam perjalanan pergi ke tempat pengungsian. Karena anak nggak makan, mau menyusu, ibu nggak ada asinya lagi karena juga makannya sudah terbatas banget. Wah, sangat menderita. Nah, kenapa? Kita hitung-hitung aja. Kenapa mati cepat? Dulu suka membunuh. Kenapa sekarang menderita susah makan? Dulu pelit, mungkin juga maling. Nah, lu rasain karma lu. Atau jahilin orang, sekarang sangat terganggu dalam hidup. Sebab itu kalau tidak ada urusan penting, jangan suka jahilin orang. Tapi kalau orang jahil kan asik, kalau ada orang lain terganggu kan senang kan ya. Tapi dia lupa karma akan bermain dengan sendirinya untuk dirinya. Jadi ada yang cepat berbuah, tapi ada yang nanti pada kehidupan yang akan datang. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan akan datang. Mungkin juga di antara kita ini banyak yang menderita pada kehidupan sekarang, kebingungan. Kenapa aku menderita? Padahal dari kecil aku baik-baik loh. Tapi dia lupa, hidup ini bukan cuma 1 kali. Kita sudah hidup banyak kali, udah ratusan ribuan kali lagi kita mati hidup. Nah, karma kita yang lampau, yang berbuah sekarang. Jadi kita kok tidak ganggu orang. Kenapa kita terganggu? Oleh alam lagi. Yang saya suka ngeledekin cerita orang asik-asik ke Ancol di pantai sana. Tahu-tahu lagi asik-asik di pantai begitu, jalan-jalan, kelapa jatuh di kepala. Kalau yang gede ya udah mati. Tapi yang bikin kesel, dia nggak gede, cuma bikin benjol. Nah itu kan puyeng itu. Aku tidak ganggu orang, kok kelapa jatuh di kepala saya? Dulu lu jahil, sekarang alam jahilin lu baru begitu. Nah. Atau kena banjir dan seterusnya. Wah, bicara banjir saya teringat. Saya nonton di televisi, ada satu keluarga. Mama, papa, anak 2 masih kecil-kecil. Sangat menggenaskan itu. Itu di daerah India. Mereka lagi jalan-jalan di sungai yang kering, lagi asik-asik. Tahu-tahu di daerah hulu tentu ada hujan lebat yang mereka tidak tahu. Datang itu air bah itu, air banjir itu.
Padahal mereka di tengah sungai yang kering. Akhirnya mereka tinggal berdiri di atas batu yang besar, tapi kaki mereka pun mulai didorong oleh banjir yang lebih lama, lebih kuat. Padahal di belakang mereka ada jurang. Itu kalau biasa air terjun yang indah barangkali. Kira-kira itu kalau lihat di televisi ya sekitar 10 meter dari mereka. Mereka berempat berpegangan tangan. Tapi begitu banjir lebih besar yang datang, mereka tidak tahan. Nah, di situ kelihatan satu keluarga itu jatuh ke dalam ngarai air terjun itu. Sedangkan di bawahnya juga banyak batu-batu. Jadi begitu ditemukan ya tinggal mayat. Coba lihat, orang lagi happy-happy, empat mati semua. Si anak kecil 2 dan papanya. Nah, kenapa mereka mati begitu? Ya tetap rumus umum berlaku sama. Karena dulu mereka melakukan pembunuhan. Begitu karma menyambar, kehidupan sekarang mereka kena. Nah, sebab itu, ya saya potong dulu. Padahal yang sepotong ini saya ingatkan kembali. Dengan pertanyaan, apakah Anda tahu dulu Anda pembunuh atau tidak? Tahu? Ingat atau tidak? Tidak kan? Saya juga sama, nggak ingat. Tapi kalau kehidupan ini aku pemancing, iya aku ingat. Banyak ikan mati di tangan saya. Banyak tikus mati di tangan saya. Jadi, asumsi kita negatif. Lebih baik itu yang digunakan. Aku dulu killer. Dengan kata lain, kemungkinan kematian akan muncul tiba-tiba dengan segala macam model. Apakah di mobil, di pesawat kan bisa mati. Atau di rumah juga bisa mati. Dimanapun kita bisa. Karma buruk akan datang dan menghantam kita. Nah, kita harus menangkis. Kita sudah belajar dhamma. Kita sudah ditunjukkan cara. Tangkis itu sebelum muncul. Yang dari dulu saya katakan. Menangkis itu bukan cuma berdana, bukan. Memang berdana, tapi dana ini dana kehidupan. Kalau bahasa umum bilang dana nyawa. Jadi kita selamatkan makhluk lain. Fangsen itu caranya. Jadi kalau di antara Anda takut mati cepat, rajin-rajin fangsen lah. Jadi orang lain beli ikan mas untuk digoreng, Anda beli ikan mas untuk dilepas. Atau beli, pokoknya makhluk yang mau dibikin mati. Ya itulah. Karena karma yang lampau, kita tidak tahu. Kita tidak ingat karena kemampuan kita belum berkembang. Entah kalau sekarang karma baik kita cukup kuat, kita bermeditasi, bisa punya kemampuan itu. Yang disebut pubeni wasanusatinyana. Kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Yang ketiga, karma itu bukan muncul pada kehidupan berikut. Tapi akan muncul di kehidupan ketiga, keempat, kelima, atau keenam yang akan datang dan seterusnya. Jadi itulah mengapa termasuk yang kedua tadi, ada kalanya orang bilang hukum karma tidak adil. Sebab dikira semua karma itu berbuat cepat. Ada yang tidak. Sebab itulah ada orang yang sekarang baik-baik kena karma buruk. Celaka atau mati. Ini disebabkan karena karma yang lampau. Karma sekarang tidak. Sebab itulah kalau orang itu dirampok lalu dibunuh, orang bilang karma tidak adil. Kenapa yang jahat kok masih umur panjang, yang baik mati? Si jahat, dia berhasil juga karena karma baiknya lindungi dia. Tapi tunggu tanggal mainnya, kalau karma buruknya sudah waktunya berbuah. Walaupun saya katakan tadi ada yang cepat. Begitu dia mencopet, belum digunakan hasil copetannya, dia sudah ditangkap orang karena ada yang lihat, lalu dia digebuk. Mati pula. Karmanya cepat sekali berbuah.
Tapi kan maling yang lain gak ditemukan. Itulah. Lalu ada karma juga yang disebut ahosikama. Karma yang tidak ada efeknya lagi. Tidak berhasil. Karma itu adalah yang berlaku bagi para arhat, para Buddha dan sama-sambuddha. Karena kalau mereka meninggal dunia atau parinibbana, karma tidak bisa mengejar mereka lagi. Selesai. Jadi walaupun tadinya dia bikin karma buruk banyak, begitu dia meninggal dunia sebagai arhat atau sebagai Buddha atau Paceka Buddha, karena tidak ada kelahiran kembali lagi, maka karma itu hilang dengan sendirinya. Cerita ini populer sekali dengan contoh Anggulimala. Ada seorang pertapa yang bernama Anggulimala karena dia dibohongi oleh gurunya dan teman-temannya, maka belakangan dia itu menjadi penjahat. Tapi sebenarnya dia jadi penjahat bukan maunya dia. Tuntutan dari gurunya dan teman-temannya yang bohongi dia. Karena dia terlalu pinter. Kemampuan guru dia capai sama. Karena teman-temannya takut nanti Anggulimala pengganti guru, maka mereka berkomplot untuk membunuh Anggulimala. Lalu dia ditipu dan melalui guru itu kasih tahu Anggulimala, guru masih punya satu ilmu yang belum diajarkan. Si guru juga nggak ngerti ilmu apa, sudah habis saya ajarkan, dia kuasai, dia pinter. Bilang aja ada satu ilmu lagi. Ilmu apa itu? Ilmu tidak mati-mati, ilmu hidup kekal. Tapi untuk mempelajari ilmu tersebut, dia harus mengumpul 1000 jari kelingking dari orang-orang. Nah, kalau saya si Anggulimala, saya akan minta kepada Anda semua di sini, tolong dong kasih jari kelingkingnya, potong ya, kasih saya. Ya siapa yang mau kasih jari kelingking? Nanti jadi modelnya seperti mau triad aja, mafia punya model potong-potong jari. Nah, karena orang-orang tidak kasih itu, ya itu triknya ya. Karena dengan mengumpul 1000 kelingking akan dijadikan sebagai dasar belajar ilmu. Nah, dia disuruh cari. Ya tentu saja orang diminta nggak kasih. Nah, karena kasih dia paksa. Akhirnya dia main potong orang. Ya, ceritanya saya singkatkan saja. Memang dia berhasil mengumpul 999 kelingking. Berarti 999 orang itu dia bikin mati. Duh, karma buruk juga itu. Tinggal satu yang belum. Ya, panjang ceritanya. Jadi akhirnya dia bertemu dengan Sang Buddha. Dia mau minta kelingking Sang Buddha. Tapi dia tidak bisa dekati Sang Buddha. Malah akhirnya dia dengar ceramah Sang Buddha, dia malah jadi biku. Setelah jadi biku, dia belajar dhamma dengan hebat. Akhirnya menjelang dia mati, dia sudah arahat. Tapi ini berlaku untuk Anggulimala ya, jangan ikut-ikutin dia. Anggulimala aja bisa membunuh 999 orang jadi arhat. Jadi kalau saya juga membunuh asal belum 1000 boleh dong. Itu bego. Dia ketemu Sang Buddha bukan ketemu Wawor. Tidak sama. Sang Buddha bisa lacak dia. Dan dia pun begitu gara-gara dia ditipu aja. Dia berbuat jahat tapi karena dia ditipu. Nah, begitu Anggulimala meninggal dunia sebagai arahat dan otomatis dia tidak terlahir kembali, karma tidak bisa mengejar lagi. Itulah yang dibilang ahosikama.
Karma yang tidak berbuah, tidak punya efek apa-apa. Sebenarnya kita juga dalam batas-batas tertentu bisa membuat banyak karma itu, efek karma jadi ahosi. Bisa kita lakukan. Contoh saja, asal mental kuat ya. Begitu Anda di Jakarta kecopetan, karena dulu mungkin Anda juga maling sih. Nah, begitu hilang, Anda berpikir cepat, aku tuh tidak bangkrut gara-gara kecopetan ini. Sudah tahu Jakarta, kenapa aku tidak hati-hati? Ya udah, karma gua memang begini. Cepat dia mengatasi permasalahan, ambil keputusan. Dia tahu akan pusing, KTP, ATM, kredit card, dan macam-macam hilang. Apa boleh buat? Lapor polisi semua. Hal itu yang hilang, lalu urus kembali. Sibuk luar biasa. Tapi dia terima itu dengan tenang. Karena kalau Anda pun di mall kecopetan, lalu Anda menangis teriak-teriak, gak ada gunanya. Tukang copet tidak akan dengan serta-merta muncul. Sorry bu, ini dompetnya saya balikin. Kasihan ibu menangis. Gak ada cerita begitu. Jadi lebih baik terima apa adanya. Memang karma Anda yang melakukan ini. Toh memang kita hidup, karma itu yang pengaruhi kita. Terlalu kuat karma mengatur kita. Dan segala-gala apa yang terjadi pada diri kita, karma kita, apakah yang lampau yang menyebabkan atau yang sekarang. Sebab itu jangan dikira karma yang lampau kita buat, walaupun itu jelek berat, kita tidak bisa tangkis. Kecuali yang satu tadi ya, telah membunuh mama dan papa. Saya kasih contoh, itu tidak bisa ditangkis. Sebab Raja Ajatasattu, dia membunuh papanya sendiri. Dia bertemu dengan Sang Buddha, mendengar dhamma dari Sang Buddha, dapat uraian khotbah khusus yang namanya Samanyapala Sutta di Digha Nikaya. Begitu Sang Buddha habis memberikan khotbah, Raja Ajatasattu pulang. Sang Buddha memberikan komentar kepada para biku. Kalau Raja Ajatasattu tidak membunuh papanya, maka selesai khotbah ini dia mencapai tingkat kesucian. Tapi karena dia sudah membunuh papanya, dalam kehidupan sekarang dia tidak mungkin mencapai kesucian lagi. Malah di dalam keterangan lain disebutkan Raja Ajatasattu yang begitu baik belakangan, tapi karena membunuh papanya, walaupun baik bagaimanapun dia lakukan, tetap begitu dia meninggal dunia, welcome to hell. Dan menurut keterangan itu, sampai sekarang sudah 2500 tahun lebih berlalu, Raja Ajatasattu masih di alam neraka. Kalau Anda tidak percaya, pergi cek sendiri. Ya. Walaupun nanti, karena memang karmanya juga cukup bagus, buktinya jadi raja juga kok. Sang Buddha juga sudah bilang kalau dia tidak melakukan itu, dia akan jadi orang suci. Berarti karmanya juga sebagian sudah bagus. Sebab itulah nanti setelah satu masa yang lama, dibilang satu kapa, dia akan lahir kembali dan dia akan menjadi Paceka Buddha. Hebat juga. Tapi sementara ini dia lagi dipanggang-panggang dan dioseng-oseng. Ya itulah karma yang kita lakukan dan bagaimana cara kerja karma tersebut. Begitu juga, begitu kita lahir, karma sudah atur kita. Nah ini saya bicarakan tentang fungsi karma. Karma atur kita. Mau jadi apa? Kenapa Anda lahir pada keluarga yang begini, dengan tampang yang begini, dengan
kondisi yang berantakan atau yang menyenangkan. Karma yang atur, yang disebut janaka kama. Dan karma itu juga sudah atur dengan modal yang lama. Modal itu sudah mengatur Anda akan hidup berapa lama. Apakah Anda didesain untuk hidup 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 60 tahun? Anda sudah dapat modal sejak dari lahir. Kalau yang 2 tahun, saya kira itu sulit dia tangkis. Anak sampai umur 2 tahun meninggal, tidak bisa bikin apa-apa. Agak sulit. Tapi kalau orang itu umur 20 tahun baru meninggal, itu sudah diatur. Panjang umur pun sudah diatur oleh karma itu. Nah, itulah yang saya sarankan sekarang, berasumsi. Dia didesain oleh karmanya untuk hidup hanya 20 tahun. Begitu mencapai usia 20 tahun, mati. Nah, kalau sudah dengar cerita ini, sudah mesti waspada. Cuma konyolnya kita nggak tahu desain umur kita berapa sih masing-masing. Tapi tadi saya sudah bilang, berasumsi saja yang jelek. Kemungkinan Anda cuma 20 tahun. Jadi mumpung Anda belum 20 tahun yang berusia itu, banyaklah fungsen. Supaya kalau karma buruk nanti mau bikin mati Anda di usia 20 tahun itu, sudah banyak fungsen, Anda kan tidak mati. Kalau serangan karma buruk muncul, tertangkis. Yang dari dulu saya bilang, Anda tidak mati, cukup setengah mati. Nah, karena ada anak muda sudah kena stroke. Istilahnya mati sebelah. Ya karena dulu killer sih. Jadi dia tidak jadi mati. Bab itu kalau kita lihat kehidupan ini, itu tergantung kita. Jadi semua yang negatif sebelum muncul, kita buatlah yang positif sebanyak-banyak. Apalagi kita sadar kita berbuat yang negatif pada kehidupan sekarang. Cepat-cepat berbuat perbuatan baik. Nah, begitu kita lahir diatur oleh janaka kama ini dengan kondisi kita itu, ada lagi fungsi kedua dari karma. Memperkuat atau memperlemah. Kalau memperkuat, kita sudah lahir susah, sudah kere, penampilan juga tampangnya cukup ganteng atau cantik, tapi karma buruk masih muncul lagi, kita celaka, tampang kita jadi serem karena rusak. Entah kena ledakan gas kali seperti dulu populer begitu, muka terbakar. Ya, sudah orang susah kena kecelakaan begitu, tampang pun tambah jelek lagi. Nah, itu berarti ada karma yang memperkuat keadaan itu. Atau dibalik, bagi orang tertentu, dia itu sudah lahir susah, sakit-sakitan, tapi ada karma yang melemahkan itu. Apa yang terjadi? Dia beli lotre, dia yang dapat. Kaya juga dia. Sekarang dia bisa ke rumah sakit. Bibirnya yang sumbing atau hidung yang pesek, dia operasi plastik. Ganteng juga jadinya. Bikin karma baru. Jadi, karma juga bermain lain. Nah, ada juga karma yang dibilang karma penghancur. Upagataka kama. Karma penghancur ini dua. Yang pertama, karma penghancur yang jelek. Biasanya dia berfungsi memotong kita dan bikin mati. Upagata. Gata itu artinya mematikan, membunuh. Jadi karma pembunuh. Tapi ada karma pembunuh juga yang positif. Bukan karma pembunuh yang jelek maksudnya jadinya. Karena itu positif. Yaitu kalau kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana, yaitu berarti meditasi sukses, lalu kita mati di jana itu. Nah, disitulah yang dibilang
Orang itu bisa memilih kalau mati lahir di mana. Sudah mampu. Tapi di alam jannah, bukan di alam surga. Alam jannah ya lebih baik daripada surga. Nah itu karena kita punya upagata kama positif. Karena kita rajin, kita suka meditasi mengembangkan batin. Jadi di dalam pandangan agama Buddha, bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi yang lampau, yaitu orang-orang indigo, bisa tahu kapan dia mati karena apa, dan terlahir kembali di mana. Beda dengan konsep lain. Kalau konsep lain manusia tidak tahu menahu. Yang di atas sana yang atur. Nah kalau di Buddhis tidak begitu. Memang kita beda sistem, beda teori. Jadi dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Yang bisa kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Jadi karma bukan selalu yang lampau, tapi karma sekarang juga perlu kita lakukan. Itulah kalau kita bijak untuk maju di dalam kehidupan ini. Saya kira kesimpulan Anda ambil sendiri. Yang saya dapat babarkan sampai saat ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Namo Buddhaya.